Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Ternyata ada hubungan antara wujud naga hitam dari kekuatan buah iblis milik Loki dengan sosok legenda Ryuma di masa lalu. Dan koneksi ini benar-benar sangat membagongkan. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para O-player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Pada One Piece chapter terbaru, kita baru saja diperlihatkan wujud dari buah iblis Mythical Zoan yang dimakan oleh Loki. Dan hal itu benar-benar sangat epik. Seekor naga hitam kolosal yang kekuatannya dikatakan sebagai hal yang legendaris oleh para raksasa Elbaf. Sesuai dengan pernyataan kru dari Giant Warrior Pirates di manga One Piece chapter 1130 dan juga pernyataan Jarul yang menjelaskan jika buah iblis yang dimakan oleh Loki adalah buah iblis legendaris Elbaf yang merupakan harta nasional dan juga dijaga turun-temurun oleh kerajaan Elbaf. Sesuatu yang legendaris kemungkinan besar ada di masa lalu, sehingga hal itu terus diceritakan terus-menerus di setiap generasi, sama seperti legenda dari Dewa Matahari Nika. Itu artinya pernah ada pengguna dari buah iblis naga hitam ini di masa lalu, dan pengguna itu juga merupakan bagian dari ras raksasa. Yap, jika kalian sadari, Oda pernah menggambarkan sketsa dari seekor Western Dragon berwarna hitam. Dan kalian tahu, itu adalah sketsa dari seekor naga yang berhasil dipotong oleh samurai legendaris dari Wano Kuni, Shimotsuki Ryuma. Selain itu, dalam salah satu color spread yang bertemakan klan Shimotsuki, Oda juga menggambarkan naga hitam dengan ciri-ciri fisik yang mirip dengan wujud naga hitam raksasa milik Loki. Ryuma menjadi sosok legenda setelah dia berhasil membunuh seekor naga yang saat itu berada di atas langit ibu kota bunga. Sesuai dengan gambar sketsa dari Oda dan juga apa yang Oda gambarkan dalam Color Spirit, sudah jelas itu bukanlah naga biasa, melainkan seseorang yang memakan buah iblis Mythical Zoan Black Dragon. Dan penggunanya bukanlah orang sembarangan, melainkan sosok raksasa kuno Ors, di mana tengkorak raksasa yang ada di Pulau Onigashima menjadi bukti sejarah dari peristiwa yang sangat gila ini. Road pernah berkata di manga One Piece chapter 1137, jika berabad-abad lalu, lautan New World pernah dikuasai oleh para raksasa kuno, Ors, raksasa yang berasal dari Elbaf yang kini sudah punah. Tengkorak di Pulau Onigashima sangat identik dengan kepala dari Ors, dan bukan suatu kebetulan jika buah iblis Black Dragon adalah buah iblis yang menjadi harta nasional Elbaf, karena memang pengguna sebelumnya adalah salah satu raksasa hebat yang berasal dari sana. Karena sifat raksasa kuno yang barbar dan invasif, terlebih lagi mereka adalah penguasa lautan New World. Bukan tidak mungkin jika mereka pernah mencoba untuk menginvasi negeri Wano. Hal ini selaras dengan apa yang dinarasikan mengenai negeri Wano, di mana pada suatu titik Wano menjadi dikenal sebagai negeri emas dan terus-menerus menghadapi ancaman dari bajak laut maupun kaum bangsawan yang ingin mengeksploitasi kekayaan mereka. Namun samurai legendaris memimpin para samurai negeri itu dalam mempertahankan tanah mereka dari setiap penyerang. Yap, sosok itu adalah Ryuma. Para raksasa kuno itu bertemu dengan orang yang salah, Ryuma sang Sword God dari Wano, yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga negeri Wano dari jajahan orang luar. Dia berhasil mengalahkan sang raksasa yang sekaligus pengguna buah iblis Black Dragon sebelum Loki. Dan tengkorak raksasa di Onigashima menjadi tanda jika sejarah pertarungan epik itu memang pernah terjadi di sana. Dari peristiwa itu, Ryuma akhirnya mendapatkan julukan sebagai Sword God, sekaligus pedangnya berubah menjadi hitam permanen alias Kokuto. Sampai saat ini baru ada 2 pedang yang terkonfirmasi merupakan pedang Kokuto, yaitu pedang Yoru milik Mihawk dan juga pedang Susui milik Ryuma.
Yap, sosok sekelas Roger, Oden, dan Shanks pun belum mencapai level ini. Karena memang cara untuk mencapai pedang Kokuto masih simpang siur hingga saat ini. Di mana Gyukimaru pernah menceritakan pada Zoro jika pedang Susui milik Ryuma berhasil menjadi pedang Kokuto setelah melewati pertarungan panjang bersamanya. Pastinya ada udang di balik bawang dari kata-kata Gyukimaru tersebut. Karena pendekar pedang hebat lain selain Mihawk dan Ryuma sudah pasti telah melalui banyak sekali pertarungan menggunakan pedang mereka. Dalam buklet Road to Laugh Tale sempat menyinggung mengenai pedang Kokuto, di mana secara tidak langsung kalimat tersebut menjelaskan bahwa menjadi master haki saja tak akan cukup untuk merubah pedang menjadi hitam permanen. Terdapat sebuah clue menarik yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dari pernyataan Shimotsuki Kozaburo dalam kilas balik milik Zoro. Kozaburo menjelaskan bahwa setiap pedang sama seperti manusia karena mereka memiliki watak uniknya masing-masing. Itu artinya pedang memiliki kepribadiannya sendiri, sama seperti buah iblis tipe Zoan yang memiliki kepribadiannya sendiri. Bahkan konsep antara pedang dan buah iblis bisa dikatakan sama, yaitu baik pedang dan buah iblis sama-sama memilih si penggunanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ippon Matsu pada Zoro mengenai pedang, dan juga Teach pada Ace untuk kasus buah iblis. Sehingga dengan mengacu pada konsep tersebut, Kozaburo sebenarnya sudah memberitahukan pada khalayak Opler bagaimana cara untuk mencapai level pedang Kokuto. Seorang pendekar pedang adalah dia yang dapat menjinakkan sifat liar dari sebuah pedang dan mengarahkannya untuk menuruti keinginan dan tekad dari penggunanya. Yap, konsepnya sama seperti mencapai level awakening dari pemakan buah iblis Zoan, di mana ketika pikiran dan tubuh seseorang sudah menyatu dengan buah iblis tersebut, maka mereka akan mampu menggunakan potensi terbesar dari kekuatan buah iblis tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika pedang dapat berubah menjadi Kokuto ketika tekad yang dimiliki oleh pedang tersebut menyatu dengan tekad yang dimiliki oleh si pendekar pedang. Yap, dari penjelasan tadi akhirnya dapat diketahui mengapa pedang Mihawk dan Ryuma bisa berubah menjadi hitam permanen. Kembali ke perkataan Gyukimaru, jika Susui berubah menjadi Kokuto setelah menjalani banyak pertarungan bersama Ryuma. Tekad Ryuma adalah untuk menjaga negeri Wano dari invasi pemerintah dunia, dan Ryuma berhasil melakukannya. Ketika tujuan dan impian Ryuma tercapai, barulah pedang Susui menjadi hitam permanen. Kemudian untuk kasus Mihawk, dalam kolom SBS diceritakan sejak kecil, Mihawk selalu berlatih dan selalu mencari pendekar pedang yang lebih kuat darinya. Sudah jelas tekad dan impian Mihawk adalah untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Dan seharusnya ketika pertarungan terakhirnya dengan Shanks, pedang Yoru milik Mihawk berubah menjadi pedang Kokuto. Karena setelah pertarungan itu, Mihawk mendapatkan titel sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Lalu kapan ketiga pedang Babang Zoro menjadi pedang Kokuto? Yap, Zoro memiliki tekad dan impian untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Tekad itu berada dalam pedang Wado Ichimonji, karena tekad Kuina juga berada dalam pedang tersebut. Sehingga ketika pertarungannya melawan Mihawk nanti, pedang Wado Ichimonji milik Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto. Lalu bagaimana dengan pedang Enma dan juga Sandai Kitetsu? Yap, selain ingin menjadi pendekar pedang terbaik di dunia, Zoro juga berkeinginan untuk menjadi Raja Neraka. Nah, di manakah neraka itu? Menurut pernyataan Sabo ketika berada di tengah-tengah para Gorosei, dia seperti sedang berada di neraka. Itu artinya pedang Enma Zoro akan berubah menjadi Kokuto ketika dia berhasil mengalahkan Gorosei. Lebih tepatnya adalah Gorosei Sei Nushjuro. Mengapa harus si botak licin ini? Karena dengan mengalahkannya, juga akan membuat pedang Sandai Kitetsu milik Zoro menjadi pedang Kokuto. Pedang Sandai Kitetsu dapat dikatakan sebagai satu-satunya pedang original milik Zoro, karena sisa pedang yang dimilikinya adalah pedang hasil giveaway. Itulah mengapa di Wano Kuni, Zoro tak menggantinya dengan pedang Nidai Kitetsu yang memiliki grade lebih tinggi dari Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu adalah pedang yang dibuat oleh Tengyama Hitetsu, di mana tujuan dari pembuatan pedang itu adalah untuk membuat pedang Kitetsu dengan kekuatan yang sama dengan generasi pertamanya. Namun Sandai Kitetsu hanya memiliki grade terendah dari dua pedang generasi sebelumnya. Nah, ketika Zoro dapat mengalahkan Nushjuro yang menggunakan pedang Sodai Kitetsu, menggunakan pedang Sandai Kitetsu,
Tekad dari pedang Senriketsu akan tercapai, dan pada akhirnya akan menjadi pedang Kokuto, yang membuat keduanya memiliki grade yang sama. Karena pada One Piece chapter 955, Tengu Hitetsu berkata, ketika pedang berubah menjadi hitam permanen, maka pedang tersebut akan naik kelas. Ya, berbicara mengenai kelas pedang-pedangan, grade pedang diklasifikasikan berdasarkan ketajaman dan ketahanan dari pedang tersebut. Grade tertinggi yaitu 12 Seijo Owazamono, kemudian ada 21 Owazamono. Selanjutnya ada 50 Ryo Wazamono, dan yang terakhir adalah grade pedang terkenal biasa yang masuk ke dalam tingkatan Wazamono. Oda tak sembarangan membuat grade pedang tersebut karena dia terinspirasi dari buku berjudul Kaiho Kenjaku yang diterbitkan pada tahun 1797. Kemudian buku tersebut direvisi dengan menambahkan 3 pedang ke dalam grade Saijo Owazamono, sehingga total pedang dengan grade tertinggi adalah 15. Yap, apakah Oda sudah membuat foreshadowing jika ketiga pedang milik Zoro akan berubah menjadi pedang Kokuto dan naik tingkatan grade-nya? Benar-benar sangat membagongkan. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.